Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Ini waktunya kami akan dengar sebagian dari kebenaran firman Allah. Tuhan berikan kepada setiap kami roh pengertian, supaya setiap kami yang mendengar firman-Mu bisa menerima bukan dengan kekuatan kami manusia, tapi karena Roh Kudus yang bekerja atas setiap kami. Urapi hamba-Mu, biarlah apa yang hambus hamba-Mu sampaikan, Allah sendiri yang berbicara. Tutup bungkus liputi setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami, di bumi seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Selamat sore, salam Bapak Ibu. Ya, buat Bapak Ibu, para undangan yang berkeyakinan lain, khususnya Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak Lurah, Pak Kasun, Pak RT, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebelum masuk acara lebih dalam. Saudara, pesan Natal kita sore hari ini temanya adalah All for Jesus. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia, semua yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan. Amin. Amin. Semua yang kita kerjakan semata-mata untuk Tuhan. Untuk Tuhan Yesus. Baik, mari kita buka dulu ayatnya di dalam Kolose 3 ayat 23. Firman-Nya menegaskan demikian. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada setiap kita, khususnya Bapak Ibu kita semua orang-orang Kristen, bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan harus semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk manusia, bukan untuk menyenangkan diri kita, bukan untuk kita supaya dipuji orang. Tapi apapun yang kita lakukan, kerjakan, harus dikerjakan dengan segenap hati, karena untuk Tuhan. Apa alasannya? Kenapa? Apa alasannya? Supaya apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, apalagi untuk memuaskan diri kita. Ya. Yang pertama, saudara, yang pertama, Tuhan itu Pak Ibu, saudara dan saya. Buktinya apa? Dia rela meninggalkan tata kealahnya, turun ke dunia, lahir ke dunia, ya, dan menderita sengsara, disiksa, mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Artinya menang dari maut, menang dari maut dan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua. Untuk apa? Yesus lakukan itu untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin. Menebus dosa kita dan memberikan anugerah keselamatan kekal buat setiap kita yang percaya. Alkitab di dalam Perjanjian Lama sudah menubuatkan akan kelahirannya.
ya. Beberapa ribu tahun yang sebelumnya. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, kelahirannya sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Dia akan lahir dan dia sebagai Raja damai, ya. Dia mengokohkan kerajaannya dengan kebenaran, dengan keadilan. Dan Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alasan yang pertama itu, kenapa kita harus melakukan segala sesuatu semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk diri kita, bukan untuk memuaskan diri kita, bukan supaya kita dipuji-puji orang. Kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan ikhlas. Alasan yang kedua, hidup kita sebagai orang Kristen, ya, tidak dipisahkan dari panggilan untuk hidup bagi Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Saudara, Bapak Ibu yang hari ini merayakan ulang tahunnya, kelahirannya, yang merayakan Natal, kita semua orang percaya, saudara dipanggil, ya, dipanggil untuk apa? Bahwa kita harus hidup bagi Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Kehidupan kita ini untuk memuliakan Allah. Amin. Amin. Semata-mata kehidupan kita ini untuk memuliakan Tuhan. Bukan kita mengejar kekayaan untuk memuaskan diri kita sendiri, mengorbankan orang lain. Apalagi tidak pernah peduli dengan orang miskin. Tidak pernah peduli dengan orang yang tidak mampu. Kalau ada orang Kristen yang seperti ini, tanda tanya ya. Kita dipanggil untuk peduli dengan sesama. Amin. Amin. Kita dipanggil untuk itu. Kolose 2 ayat 23 diajarkan bahwa tidak ada pembagian antara hal rohani dan duniawi dalam hidup kita. Artinya apa? Semuanya, baik pekerjaan kita di sekolah, keluarga dan kegiatan lain, harus kita lakukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, Roma 14 ayat Tuhan katakan seperti ini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Karena itu Bapak Ibu, semua tindakan kita sekecil apapun seharusnya dilakukan dengan hati yang penuh dedikasi kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dengan dedikasi untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya demi manusia, untuk mencari pujian orang lain, tapi semata-mata untuk Tuhan. Amin. Kalau kita punya pemikiran seperti ini, nggak ada orang yang bersungut-sungut, nggak ada orang yang ngedumel, nggak ada orang yang nyalain orang lain. Sekalipun jerih lelahnya tidak dihargai, kita tetap berbuat baik. Amin. Amin. Kita tetap melakukan kebaikan, saudara. Ya.
Jadi itu bukannya soal pekerjaan atau tugas yang kita lakukan tok, tapi soal sikap hati kita dalam melakukan segala sesuatu. Kita fokusnya harus untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, bentuk nyatanya, bentuk nyata, bentuk konkretnya gimana supaya kita bisa menerapkan firman Tuhan di Kolose tadi, Kolose 3 ayat 23. Bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan semata-mata untuk Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, lakukan segala sesuatu dengan hati yang penuh kasih. Saudara, kalau engkau berbuat sesuatu karena engkau tidak landasannya kasih, sekali lagi, engkau akan melakukan dengan tulus. Engkau akan melakukan dengan tidak bersungut-sungut. Engkau melakukan dengan sepenuh hati. Engkau melakukan tidak melihat, tidak memandang agama suku ras. Ya. Kolose 2 ayat 23 dimulai dengan kalimat apapun yang kamu perbuat. Artinya ini tidak ada yang terlewatkan. Apapun, segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan harus dilandasi dengan kasih. Amin. Amin. Dilandasi dengan kasih. Kalau kita melakukan sesuatu bukan karena kasih, percuma. Kita udah buang-buang uang, kita udah berbuat jerih-lelah payah, tapi percuma karena kita lakukan untuk kepuasan diri sendiri, untuk mencari puji-pujian orang lain, supaya disanjung orang, supaya dihargai orang. Tapi kita lakukan dengan tulus. Amin. Dengan kasih, ya. Saudara, itu tidak hanya pekerjaan besar yang harus kita lakukan untuk Tuhan, ya, tapi hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Misalkan aja pekerjaan di rumah, kalau ibu melakukan bukan karena kasih pasti ngedumel, bapak apalagi, ya. Jadi dalam pekerjaan di rumah pun harus dilandasi dengan kasih. Ini bojoku kerjaannya turu toh, ngorok toh, aku jerih payah, banting tulang. Bapak Ibu, kita lakukan karena kasih. Amin. Semua harus kita lakukan dengan kasih. Di kantor pun demikian. Kita bekerja dengan baik, bukan supaya kita disenangi atasan, bukan karena kita supaya atasan menaikkan, mempromosikan kita naik pangkat, bukan supaya kita dipuji atasan kita, tapi kita bekerja dengan baik karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Karena pekerjaan yang kita lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Kalau kita punya prinsip seperti ini, tidak ada istilah cari muka. Ada atasan maupun gak ada atasan, pasti kerjanya baik. Amin. Kerjanya akan baik. Kalau di tempat saya banyak, saudara. Kalau hari Sabtu itu seringkali atasan saya kan gak ada di tempat. Dia meeting manager di Bandar Lampung, sepi ruangan saya. Gak ada orang, bisa dihitung jari. Paling saya, anak buah saya berapa. Yang lain ikut libur. Absen, jojong ditulis masuk. Tapi sini gak ada. Amin. Bukan karena gak ada yang ngaku. Di sini gak ada, amin. Tapi bukan karena gak ada yang ngaku. Ya, ada anak buah Pak Lurah di sini. Kalau ada Pak Lurah, kerjanya rajin banget tuh, serius gitu. Begitu Pak Lurah nggak ada, wah, seneng. saya kira nggak ada ya Pak Kasun ya. Kita kerja dengan baik, kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Ya, kita membantu orang lain pun harus kita lakukan dengan ikhlas. Amin. Bukan supaya saya berbuat baik supaya kamu berbuat baik sama saya. Kalau gitu gampang saudara, semua orang pun bisa. Gimana kita bisa mengasihi orang yang orang itu membenci kita? Walaupun orang itu benci kita, kita tetap bisa mengasihi dia. Amin. Kita harus bisa melakukan itu, ya, membantu orang lain karena kita mengasihi, bukan kita mau cari pamrih.
Bahkan saat kita berinteraksi dengan orang lain, itu karena kita mengasihi. Saudara, penting untuk kita memahami, Tuhan itu memandang hati. Tuhan memandang hati. Buktinya siapa? Daud dipilih jadi raja. Padahal ceritanya kalau kita baca di Alkitab, Daud tuh cungkring kecil. Daud tidak pantas diberuntukkan diangkat jadi raja. Kakak-kakaknya lebih gagah, lebih besar, lebih gede. Tapi Tuhan pilih Daud. Kenapa? Karena Daud punya hati. Amin. Karena Tuhan melihat bahwa Daud hatinya tulus. Tuhan melihat Daud mengasihi Tuhan. Sehingga Daud yang walaupun cungkring kecil tetap dipilih Tuhan jadi raja, dan raja yang luar biasa. Ya, raja yang luar biasa. Amin. Amin. Sehingga Bapak Ibu, khususnya orang-orang Kristen, bisa baca di Alkitab berapa tebal tuh Mazmurnya Daud. Bermazmur karena Daud. Daud menuliskan itu. Saudara, kita ingat kisah Maria dan Marta. Gimana Marta melakukan segala sesuatu karena ingin dipuji Tuhan. Tapi Maria tulus, ya. Marta sibuk melayani dengan penuh perhatian. Tetapi Maria memilih duduk di kaki Tuhan, mendengar ajarannya. Dan Yesus berkata bahwa Marta tidak berkata Marta salah. Tapi dia mengingatkan bahwa apa yang dipilih Maria adalah bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik. Amin. Saudara, itu bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan kita. Tapi Tuhan mengajar kepada kita untuk melakukan semuanya itu dengan hati yang penuh kasih, dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, ikhlas. Ya, amin. Dengan hati yang penuh kasih dan fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Semua yang kita kerjakan karena kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kedua, gimana kita menerapkan dalam kehidupan nyata bahwa apa yang kita kerjakan kita lakukan semata-mata untuk Tuhan. Wujudnya seperti apa? Kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita hidup di dunia seringkali memprioritaskan penghargaan dari manusia. Ya, seringkali kita melakukan sesuatu dengan harapan mendapat pujian, gitu, pengakuan, keuntungan pribadi. Ya. Di Kolose 3 ayat 23 tadi firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengubah perspektif sudut pandang kita. Ya. Semua yang kita lakukan seharusnya bukan untuk menyenangkan orang lain, untuk mencari puji-pujian, ya, tapi untuk Tuhan semata. Amin. Ketika kita bekerja untuk Tuhan, kita tidak terikat dengan hasil atau penghargaan manusia. Kita tidak merasa kecewa, kita nggak merasa frustasi ketika pekerjaan atau kerja keras kita itu tidak dihargai orang lain. Kita tetap enjoy aja. Ya. Saudara, makanya beberapa kali Natal di sini tidak dibentuk panitia, tapi panitia bareng-bareng. Karena biasanya kalau ada panitia, kowe orang kerja, aku sing kerja. Coba gak ono aku. Wah, aku sing duitnya paling oke. Kita kerja bareng-bareng. Amin. Kita kerja sama-sama, sama-sama lelah, sama-sama capek, ya. Supaya kita memberi yang terbaik. Kita akan memiliki kedamaian, ya. Kalau kita tetap prinsipnya bekerja untuk Tuhan. Amin.
ya. Karena kita punya keyakinan Tuhan melihat setiap usaha kita. Dia akan memberi balasan yang sesuai dengan waktunya. 1 Korintus 10 ayat 31 firman Tuhan katakan seperti ini. Jadi apakah kamu makan atau minum atau apapun yang kamu perbuat, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Yang ketiga, tak cepetin aja. Yang khotbah udah lapar juga. Yang ketiga, menjadikan setiap aspek kehidupan sebagai pelayanan. Saudara, Alkitab mengajar kita orang yang dikatakan tinggi itu orang yang melayani. Amin. Bukan dilayani. Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Jadi saudara pun melakukan sesuatu itu bukan maunya dilayani, tapi untuk melayani. Alkitab mengajarkan kepada kita, segala sesuatu yang kamu lakukan baik di tempat kerja, di rumah atau di komunitas dapat menjadi bentuk pelayanan kepada Tuhan. Jadi pelayanan tidak hanya di atas mimbar ini main drum, main keyboard. Enggak, pelayanan yang real, yang nyata. Bagaimana ketika kita keluar dari gereja ini, kita bersikap baik dengan masyarakat lain, dengan orang lain. Kita berbuat baik dengan tulus, dengan ikhlas. Kita melakukan segala sesuatu bukan karena pamrih, bukan karena mau cari keuntungan. Tapi kita lakukan landasannya tadi. Apa yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk melayani Tuhan. Apakah kita kerja di kantor, di rumah, menjadi pelajar, semua kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Ya, Tuhan memanggil kita, saudara. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk hidup dengan integritas, memberi yang terbaik dan menunjukkan kasih-Nya melalui tindakan kita. Contohnya begini. Ya, kalau kita bekerja dengan semangat untuk Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, tidak dengan setengah hati. Saya ini pesan ini khusus buat guru-guru PAUD nih. Ibu-ibu, ada bapaknya ya. Ya Yosua, mulai dari ibu kepala sekolah, guru, ya, yang mengajar. Kalau kalian mengajar dengan kasih dan komitmen kepada murid-murid, ya, maka engkau tidak hanya sekedar memberi pengetahuan tok, tapi engkau harus memberi teladan hidup. Amin. Memberi teladan hidup. Murid-muridmu tuh melihatmu setiap waktu, setiap saat. Kalau engkau mengajarkan mengasihi tapi engkau tidak bisa ngasih, kosong. Kalau engkau mengajarkan memberi tapi engkau pelit, nol. Kalau engkau ngajar muridmu, ampuni temanmu, tapi engkau menyimpan kepahitan, keteladanan lebih penting, jauh lebih penting. Ya, jadi Bapak Ibu guru harus menjadi teladan buat murid-muridmu. Amin. Karena keteladanan itu yang akan melekat di pikiran mereka. Selain kau mengajarkan pengetahuan yang baik, keteladanan itu yang jauh lebih penting, ya. Bukan saja kita hanya memberi pengetahuan, tapi engkau harus bisa menjadi teladan yang baik. Ya. Seorang ibu yang merawat anaknya dengan kasih, maka dia akan memperhatikan juga. Ya. Perhatiannya juga akan melakukan pekerjaan itu tidak bersungut-sungut. Melakukan pekerjaan itu karena mengasihi anaknya. Melakukan pekerjaan itu karena untuk Tuhan. Kan ada banyak orang tua yang ngedumel, bocah nakal itu. Koyo setan. Sing lahir ki mbae setan. Lah kalau orang tua ngutuk anaknya setan, berarti sing lahir ki mbae setan toh? Iya,
Makanya ibu-ibu, Pak Ibu, jangan pernah ngutuki anakmu. Goblok, sing lahirke baik goblok. Kalau kita ngutuk goblok, goblok bener loh. Anak umur 1 sampai 5 tahun merekam. Ketika engkau keluar kata-kata goblok, tolol. Wah, aku goblok, aku tolol, aku goblok, aku tolol. Di sekolah gitu terus. Perkatakan yang baik. Amin. Perkatakan yang baik untuk ikhlasi dia supaya dia aku pinter. Aku anak yang baik, aku bukan anak yang nakal. Sekalipun tiap hari mencari gelas. Ya mencari gelas di besi umum, gua ngajar, dasar anak setan. Baik setan sing lahir. Tapi mulai sekarang gak akan keluar seperti itu, amin. Bapak Ibu harus sungguh-sungguh menyayangi anakmu dengan tulus. Ada banyak orang yang ingin melakukan anaknya, gak kesampaian. Bapak Ibu yang sudah diberi harus bertanggung jawab. Amin. Harus bertanggung jawab. Ada pernah nonton YouTube gak? Itu yang punya anak cacat, ya, disayang setengah mati saudara. Diperlakukan dengan tulus, diperlakukan dengan kasih yang ikhlas. Dan anaknya jadi baik. Saudara, kita diuji. Kita harus bisa melakukan itu. Amin. Amin. Ya. Yang keempat, mudah-mudahan yang terakhir ini. Dalam segala hal kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Saudara, seringkali kita sombong. Wah, aku mampu. Saya kuat. Di dunia ini nggak ada orang yang kuat kecuali Superman. Ya, kalau Bapak Ibu sudah kayak Superman, maaf yang di luar. Bapak Ibu sudah kuat. Ya. Kita ini lemah. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Kita harus ngandalin Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 56. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sekalipun di keluarga banyak ramai orang tapi hatinya kesepian. Sekalipun di tengah-tengah gereja ramai orang ini merasa kesepian. Kalau orang mengandalkan, manusia mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Tuhan katakan gitu. Terkutuk. Ya, tapi biarlah kita mengandalkan Tuhan. Amin. Supaya hidup kita diberkati Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan sendiri dalam pekerjaan dan tugas sehari-hari. Karena sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan. Tuhan itu sumber kekuatan kita. Hanya bergantung kepada Dia, kita dapat melaksanakan segala sesuatu dengan baik. Filipi 14 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Jadi Bapak Ibu jangan pernah menyombongkan diri. Aku kuat, aku lebih dari Superman. Aku dapat melakukan segala sesuatu. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu sekecil apapun. Ya. Kita harus ingat bahwa setiap tantangan baik dalam pekerjaan atau kehidupan kita sehari-hari, kita tidak sendiri. Tuhan memberi kita kekuatan untuk melaksanakan tugas kita dengan penuh semangat tanpa menyerah. Ayat penutup Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah itu turut bekerja dalam segala aspek kehidupan kita. Makanya kita harus mengandalkan Dia. Amin.
Ya, saya akan tutup kesimpulan khotbah saya. Yang pertama, sesuai tema ini Kolose 3 ayat 23 mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita seharusnya tidak dibagi-bagi antara hal rohani dan duniawi. Semua yang kita lakukan baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hubungan kita dengan sesama harus dilakukan semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Mari kita lakukan segalanya dengan hati yang penuh kasih, motivasi yang murni, ya, tanpa mengharapkan pujian manusia. Semua yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, dalam segala hal kita perlu mengandalkan kekuatan Tuhan. Dengan demikian kita bisa menjadi terang bagi orang lain, terang bagi dunia, ya, bukan membawa orang dalam kegelapan, memberi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saya undang tim musik, mari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Anugerah-Mu
kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan anugerah-Mu semata-mata. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kelebihan kami, bukan karena kekayaan kami. Kami menyadari kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya kekuatan apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh segalanya bagi kami Bapa. Biarlah Engkau selalu Tuhan ada di dalam hidup kami. Karena kami tahu anugerah-Mu itulah yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Karena Engkau telah lahir ke dunia sebagai manusia, mengambil rupa seorang hamba, Engkau menanggung penderitaan bagi kami orang-orang berdosa. Engkau sengsara di atas kayu salib, mati dan bangkit dari kematian. Itu artinya menunjukkan bahwa Engkau punya kuasa kemenangan. Engkau punya kuasa Tuhan untuk memulihkan hidup setiap kami. Engkau punya kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau punya kuasa untuk membebaskan kami dari keterikatan roh-roh jahat, okultisme, kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Dan Engkau lakukan semua itu karena Engkau mengasihi kami Tuhan dengan tulus, ikhlas, tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa menuntut balas. Sehingga kami tidak lagi binasa, tapi kami memperoleh kehidupan yang kekal bersama Engkau. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan, mengingatkan kami untuk kami selalu melakukan segala sesuatu dengan hati nurani yang penuh kasih, yang punya motivasi yang murni. Melakukan segala sesuatu, apalagi menolong orang lain tanpa pamrih, tanpa melihat kondisi, keadaan, suku, ras, agama. Kami lakukan semuanya itu karena kami mengasihi Tuhan. Semata-mata kami lakukan karena kami mau menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan itu kewajiban bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan agar Engkau memberikan kami kekuatan, hikmat dalam menjalani hidup ini. Biarlah kasih-Mu yang agape, kasih-Mu yang tanpa syarat, kasih-Mu yang tidak menuntut balas itu, kasih-Mu yang murni, yang tulus, ikhlas itu memenuhi hidup setiap kami. Sehingga kami dimampukan untuk melakukan itu Tuhan. Agar setiap tindakan kami dapat menjadi bentuk pelayanan Tuhan yang berkenan dan menyenangkan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum saya meninggalkan podium ini, jemaat ada yang mau didoakan? Ada yang rindu didoakan karena sakit? Ada? Atau Bapak Ibu undangan yang mungkin berkenan untuk didoakan? Tidak ada? Baik. Atas nama Gembala Pendeta di gereja ini, saya menyampaikan ucapan selamat Natal. Semoga damai sejahtera, sukacita Natal memenuhi hati setiap kita. Dan selamat menyongsong tahun baru 2025, karena kata orang, kata paranormal, kata para ahli, tahun 2025 itu jauh lebih sulit dari tahun ini. Tapi saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tetap bisa melaluinya dengan kemenangan. Amin. Amin. Dengan damai, dengan kemenangan. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Baik, semua kita diberkati, amin. Baik, untuk acara berikutnya kita akan melakukan prosesi penyalaan.